Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca surah Al-Fatihah dilanjut dengan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita mengawali baca doa tersebut kita bisa mendapatkan manfaat serta keberkahan di pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini nanti. Baik anak-anak, gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Oke, berhubung karena kemarin habis Lebaran, Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Nah, oke, karena kemarin kita sempat berlibur karena hari raya Lebaran. Jadi hari ini nanti Bapak akan sedikit memberikan materi pembelajaran, jadi kita agak nyantai aja. Nanti mekanisme pembelajaran kita hari ini, Bapak akan sedikit menjelaskan materi. Setelah itu nanti Bapak akan bentuk kelompok untuk kalian. Jadi nanti ada tugas kelompok untuk kalian di akhir pembelajaran. Nah, sebelum Bapak mulai menjelaskan materi, Bapak absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh iya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Jadi nanti mekanisme pembelajaran hari ini kita nyantai aja. Nanti Bapak akan membentuk kelompok untuk kalian. Jadi nanti pas Bapak menjelaskan materi, apabila ada hal yang penting atau perlu dicatat, silahkan dicatat. Jadi nanti silahkan persiapkan alat tulisnya. Nah, sama buku paketnya silahkan dikeluarkan. Oke, sudah. Ya, berarti kita bisa mulai ya pembelajaran pada hari ini. Oke. Hari ini nanti kita akan belajar tentang apa itu Al-Quran dan hadis, bagaimana pengertiannya, dan apa saja fungsi-fungsinya. Nah, sudah siap semuanya? Baik, Bapak akan sedikit menjelaskan. Yang pertama yaitu tentang pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Nah, secara istilah para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwasanya pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW,
malaikat ataupun makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangannya. Nah, kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Yang keempat, membacanya merupakan suatu ibadah. Jadi membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat keimanannya. Itu tadi sedikit penjelasan tentang pengertian Al-Quran. Nah, selanjutnya nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya seperti kata Alkitab yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, contoh lain seperti kata Al-Furqan itu juga terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat pertama yang berbunyi Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alami. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat pertama. Nah, selanjutnya tentang fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama fungsi Al-Quran dalam Islam dan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama fungsi Al-Quran dalam Islam. Secara umum, fungsi Al-Quran dalam Islam dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, ketiga petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, dan keempat sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, mayoritas kaum muslimin itu menyepakati 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya, yaitu yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma', dan keempat yaitu Qiyas. Nah, apabila dihadapkan dengan sebuah kasus atau peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, yang pertama dilihat adalah Al-Quran terlebih dahulu. Jika ditemukan hukumnya di dalamnya, maka hukum tersebutlah yang dilaksanakan. Nah, jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kemudian dicari di dalam sunnah. Jika ditemukan hukumnya di dalam sunnah, maka hukum tersebutlah yang dilaksanakan. Tapi jika tidak ditemukan hukum di dalam sunnah, maka kemudian melihat apakah terdapat ijma' atau kesepakatan para ulama dari para mujtahid yang hidup satu zaman mengenai hukumnya. Nah, jika ditemukan, maka hukum tersebutlah yang dilaksanakan. Tapi jika tidak ditemukan, maka dilakukanlah ijtihad atau upaya mengeluarkan hukum oleh para ulama yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan menggunakan qiyas terhadap nas atau berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah.
Nah, yang menjadi dalil untuk penetapan keempat sumber hukum tersebut itu terdapat pada firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di dalam Al-Quran juga ada 3 fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tetapi manusia secara umum. Kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat universal seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang yang beriman Islam dan bertakwa saja. Nah, Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu diturunkan. Nah, Al-Quran itu sebagai hakim atau standar untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang masih berlaku setelah Al-Quran itu diturunkan. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenarannya yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Nah, selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin, agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Serta Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Quran sebagai panduannya. Nah, fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran itu memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya, contohnya itu ada Al-Huda yang artinya petunjuk, dan Al-Furqan yang artinya pembeda, dan lain sebagainya. Nah, Al-Huda atau petunjuk tadi, dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk, yaitu Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, setelah itu ada Al-Furqan atau pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai mana yang boleh dilakukan atau yang baik, dan juga mana yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Belum ada? Ya, kalau belum ada, Bapak akan melanjutkan menjelaskan sedikit mengenai tentang hadis. Nah, selanjutnya adalah tentang pengertian hadis.
Apa itu hadis? Nah, secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan atau cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari kata sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau setiap sesuatu yang dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, yang pertama itu perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan itu adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kedua yaitu perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Nah, perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Nah, yang ketiga yaitu takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya tersebut. Nah, yang keempat yaitu sifat. Nah, sifat-sifat dan keadaan himam Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah baik mengenai sifat jasmani maupun moral. Nah, kedua, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Ketiga yaitu himam atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Mereka atau para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9 atau tanggal 9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, secara umum fungsi hadis terhadap Al-Quran itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tentang fungsi pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kedua, merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi pokok, yaitu pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa padahal sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini, hadis bersifat untuk mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 serta yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, hadis Rasulullah itu diantaranya qala birni ma faradallahu alayya minas siyami faqala syahra ramadhana illa an tatawwa syaita. Sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi Muhammad SAW menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, fungsi kedua yaitu menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Banyak ayat atau perintah larangan dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surat dan ayat yang lainnya. Namun, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang bisa menjelaskan bagaimana cara melakukan sholat tersebut. Nah, tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, fungsi ketiga yaitu menetapkan dan mengabadikan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak bisa ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Nah, untuk fungsi yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang berpergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah SAW mengecualikan atau mengkhususkan. Misalnya, Allah SWT memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim balik, berakal dan mukim tanpa terkecuali. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkannya untuk meninggalkan sholat Jumat tersebut? Jawabannya yaitu ada. Nah, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud itu dijelaskan, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Hal demikian itu terjadi atas kehendak Allah SWT, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan Al-Quran kepada umat manusia agar mudah dipahami dan merenungkan isi kandungannya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya.
Quran surat An-Nahl ayat 44. Nah, yang terakhir adalah fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditunjukkan hanya pada umat pada zaman tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. Nah, fungsi kedua yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama di dalam Islam. Fungsi yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan fungsi yang keempat itu adalah hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu pengertian Al-Quran dan hadis dan apa fungsi-fungsinya. Nah, oke. Setelah ini silahkan kalian urut dari paling depan berhitung 1 sampai 4. Nanti akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Oke, silahkan berhitung, mulai. Oke, sudah ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nah, nanti kalau sudah, ini nanti Bapak akan memberikan tugas pada kalian, yaitu untuk kelompok yang nomor 1 dan nomor 3 atau yang ganjil, itu silahkan kalian mencari atau berdiskusi tentang macam-macam ciri-ciri atau ciri-ciri orang yang ciri-ciri perilaku orang yang mencintai Al-Quran. Oke, sudah dicatat. Nah, Bapak ulangi ya. Untuk kelompok nomor ganjil atau 1 dan 3, silahkan kalian berdiskusi tentang macam ciri-ciri perilaku orang yang mencintai Al-Quran. Oke, sudah. Nah, untuk yang kelompok genap atau kelompok 2 dan 4, itu silahkan kalian berdiskusi tentang macam ciri-ciri perilaku orang yang mencintai hadis. Nah, Bapak akan memberikan kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan saling berdiskusi dan salah satu menjadi notulensi. Nanti yang bertugas menjadi notulensi memaparkan hasil diskusi kalian, perwakilan 1 atau 2 orang ke depan untuk membacakan atau mempresentasikan secara singkat tentang hasil diskusi kalian. Oke, silakan mulai mengerjakan dari sekarang. Baik, sudah selesai semua ya. Oke, nah silakan urut dari kelompok pertama untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kalian kepada kelompok lain. Oke, beri applause untuk kelompok pertama. Silakan dilanjutkan langsung dari kelompok kedua untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian. Beri applause untuk kelompok kedua. Nah, selanjutnya langsung disambung untuk yang kelompok ketiga. Silahkan perwakilan maju ke depan. Oke, beri applause untuk kelompok yang ketiga. Silahkan untuk kelompok terakhir atau kelompok 4, perwakilan maju ke depan.
Oke, kita beri plus untuk kelompok yang keempat. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari tiap-tiap kelompok yang sudah menjelaskan tentang hasil diskusi kalian. Ya, Bapak rasa sudah cukup baik ya apa yang sudah dijelaskan dari tiap-tiap kelompok tadi. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, untuk pengertian hadis atau sunnah itu setiap sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, penetapan, sifat ataupun perjalanan Rasulullah. Nah, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, fungsi Al-Quran bagi manusia itu dapat dilihat dari arti setiap nama lain dari Al-Quran tersebut. Nah, Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan lain sebagainya. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu tadi dibedakan menjadi 4 ya. Nah, untuk yang terakhir adalah Al-Quran adalah sumber hukum pertama, baru kemudian hadis. Nah, itu sedikit kesimpulan dari Bapak untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu dari anak-anak? Belum ada? Baik, kalau belum ada, mungkin Bapak cukupkan sampai di sini terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini, karena juga melihat waktu juga sudah mau habis. Anak-anak juga perlu persiapan untuk mata pelajaran selanjutnya. Nah, oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak berpesan pada kalian jangan lupa selalu semangat dalam belajar, dan satu lagi jangan lupa kalian persiapkan untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Apabila tidak berhalangan, nanti kita akan melaksanakan ulangan harian. Nah, untuk materinya, materi hari ini tadi, jadi silahkan anak-anak semua belajar mempersiapkan diri untuk ulangan harian minggu depan. Oke, terima kasih untuk yang sudah memperhatikan, atau terima kasih untuk anak-anak semua karena sudah mau belajar bareng dengan Bapak untuk hari ini. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Bapak cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.